Hey guys, welcome to Podjam Tutorial. Ini adalah episode pertama Podjam Tutorial. Podjam Tutorial kali ini gue akan berikan konsep yang berbeda, yaitu di mana di dalam terdapat tutorial tidak hanya drum, tapi nanti teman-teman juga bakal dapat tutorial dari gitaris, basis, keyboardis atau alat instrumen lainnya dengan metode mengajarkan lagu. Jadi gue akan share tutorial bermain drum untuk lagu KTT atau Khayalan Tingkat Tinggi dari Noah. Teman-teman bisa lihat full videonya di link yang satu ini. Sekarang gue akan share satu persatu mulai dari intro, verse, ref, dan beberapa bagian-bagian penting. Nah, semoga teman-teman bisa pelajarin di rumah, baik melalui drum, kalau ada punya drum elektrik. Kalaupun tidak punya drum sama sekali, teman-teman bisa coba menggunakan stick. Paling tidak gue akan memberikan tutorialnya secara perlahan supaya teman-teman bisa semua mainin lagu ini. Sebenarnya untuk intro itu sangat simpel sekali, di mana kita hanya memainkan kick dan snare 1, 2, 3 and 4 and 1, 2, 3 and 4 and 1, 2. Tapi snare-nya di sini flame. Jadi seperti ini. Jadi satunya itu di snare dulu. 1, 2, 3, 4. Biasanya pada saat live gue suka bermain sedikit improvisasi, di mana kicknya gue injek berbareng dengan hi-hat. Seperti itu jadi lebih ada aksennya. Oke. Sesimpel itu, jadi tidak terlalu banyak ornamen pada saat intronya. Dan biasanya fill in yang gue mainkan antara intro menuju ke intro yang udah full, intro yang semuanya termasuk bass juga udah ikut. Oke, jadi sebenarnya itu right, left, right, kick. Jadi ini sebenarnya 6 tablet. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau triplet kan? Jadi ini 2 kalinya jadi 6 tablet. Jadi ada 6 note di dalam satu bar. Basicnya seperti itu. Nah, tapi note yang keempat itu mainnya di kick. Nah, ini sering banget gue mainkan di beberapa lagu, tidak hanya di Noah saja, tapi di manapun juga gue sering memainkan fill in seperti itu. Nah, bisa teman-teman aplikasikan di floor tom atau kombinasi antara tom 1 dan floor tom. Oke. Intro selanjutnya, jadi gue biasanya masih bilang part ini bagian intro yang udah full band kayak gitu. Oke, kita belajar pelan-pelan. Sebenarnya itu ngikutin tema gitar. Jadi snare, getap. Biasa fill in-nya gue mainin 1/8 snare.
Seperti itu, dan fill in belakang menuju ke verse-nya itu yang biasanya sedikit agak kompleks. Lagi-lagi gue memainkan sextuplet. Kita belajar fill in yang kedengarannya ribet, padahal sebenarnya itu simple. Itu adalah memainkan sextuplet. Seperti itu kalau di ulang-ulang terus. Jadi sebenarnya kan 1, 2, 3, dah. Dikombinasikan dengan kick. Jadi kicknya itu ada di 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Terus kita pelan-pelan aplikasikan itu ke dalam sebuah fill in. Kalau saya itu cuma 2 ketuk ya, setengah bar ya. Ya, jadi ada satu note dulu. Gitu. Pukul 1 tom dulu. Habis itu right left kick snare. Nah, karena tangan gua habis memukul floor tom sebelah kanan dari gua, which kalau misalkan gua memukul snare dengan tangan kanan itu lumayan kebelibat ya. Nah, makanya gua memukulnya menggunakan tangan kiri. Jadi landingnya di tangan kiri. Jadi meskipun tangan kiri yang terakhir memukul floor tom, tapi habis itu kan kita nginjak pedal 2 kali. Nah, itu manfaatkan waktu untuk memindahkan tangan kiri kita dari floor tom ke snare. Terakhirnya tinggal gampang. Mau kalian atau it's okay, it's up to you. Jadi intinya seperti itu. Jadi gue banyak memainkan sextuplet. Kita move ke verse. Verse sebenarnya nggak terlalu banyak hal-hal yang kompleks ya. Kalian juga dengerin terus lagunya, bisa mengikutin sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya basic ritmenya adalah seperti itu. Nah, biasanya gue memainkan aksen itu di hi-hat ketika berbarengan sama kick. Gue akan mengulangi lagi mulai dari intro yang udah full band. Sebenarnya itu gue memainkan sedikit variasi di kick drum. Itu sama seperti lagu aslinya kalau nggak salah. Itu pokoknya Reza sering main seperti itu dan gue ikutin. Jadi sebenarnya nah, setelah itu biasanya gue mukul simbal di ketukan kedua. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Gitu. Ini semua harus dimainkan dengan power yang cukup tegas ya, karena lagunya memang
basically rock, jadi butuh power yang benar-benar tegas, tone yang benar-benar jelas ketika nginjek kick, mukul snare, tom dan segala macam, dan itu harus benar-benar tight. Jadi bisa lagunya benar-benar kita bisa maksimalkan dengan drum yang kita mainkan kayak gitu. Kita move ke ref. Biasanya ada fill in yang selalu gue mainin sama. Jadi hayalan tinggi setinggi itu biasa gue ikutin. 3, 4, ada. Lagi-lagi itu semuanya fill in simple. Basic rhythm untuk refnya adalah dan kita pukul simbalnya wash ya. Itu juga fill in yang selalu gue nggak pernah ubah-ubah karena di situ berbarengan sama gitar. Jadi sebenarnya gitu. Mukulnya bisa di mana aja, bisa di hi-hat, bisa variasi menggunakan floor tom, atau kalian punya simbal China, atau di crash pun bisa kayak gitu. Intinya di mana aja, tapi basic pukulannya seperti itu. Kita lanjut. Nah, di situ juga ada fill, itu sebenarnya 1/16. Itu harus dimainkan secara crescendo. Jadi dari pelan dinamikanya ke kencang. Jadi bukan tapi harus dari pelan. Gitu. Go. Habis itu ada part, kalau gue bilang sih interlude ya. Habis ref ada satu lagu lagi, verse bukan, song bukan, tapi gue bilang itu interlude. Kita memainkan kayak intro. Yang good. Nah, jadi part itu dimainkan dengan pattern drum sama kayak intro kayak gitu. Nah, cuman perbedaannya adalah kalau intro yang full band tadi biasanya gue mainkan di simbal China. Tapi kalau di bagian itu gue mainkannya open hi-hat. Jadi perbedaannya hanya itu. Jadi kalau yang pertama tadi intro, anggaplah ini simbal China. Sedangkan kalau interlude gue mainnya menggunakan open hi-hat. Gue jarang sekali melakukan variasi seperti itu, hanya beberapa kali. Cuman kalau kalian mau mainkan seperti itu, variasi di kick boleh. Gitu. 1, 2, 3 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 and. Jadi snare-nya tuh di up-nya 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu. Kick, snare, kick, snare, snare. Gitu. Tapi jarang sih gue mainin gitu. Cuman kalau teman-teman mau coba silakan. Habis itu setelah part interlude tadi, masuklah kita ke part melodi gitar. Nah, part melodi gitar itu sebenarnya sama ketika mainin ref.
kayak gitu. Jadi menggunakan ride cymbal dan dipukulnya wash. Fill. Half time. Nah, di lirik lagu setinggi-tingginya yang diulang-ulang itu gue memainkan half time ya. Jadi kicknya tetap jalan seperempat 1, 2, 3, 4. Tapi snare-nya ride-nya juga sama. Tapi snare half time. Fill. Nah, di situ biasanya gue read sebelum musiknya turun. Read adalah temponya diperlambat. Dan biasanya read itu dilakukan ketika fill in. Jadi nurunin temponya itu pada saat fill. Tapi jangan terlalu ekstrim ya. Nanti teman-teman band yang lain pada kagok kayak gitu. Biasanya gue itu ya sekitar turun 5 atau 10 BPM kayak gitu. Intinya adalah menurunkan fill ketika musiknya mau turun, mau berhenti. Fill in-nya itu bebas sebenarnya. Kadang gue fill in 1/16. 1, 2, 3. Siap 4. 1, 2, 3. Gitu. Habis itu biasanya berhenti, langsung masuk ref. Di situ biasanya agak kaget masuknya. Ketika masuk vokal kita masuk da 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 da. Jadi 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Refnya sama, tadi teman-teman bisa ulangi lagi yang sebelumnya sudah gue jelasin. Setelah itu kita masuk ke koda. Kodanya ini adalah sama seperti intro. Dan biasanya gue maininnya di cymbal China. Karena udah terakhir koda, jadi harus dynamicnya udah harus maksimal karena itu mau ending kayak gitu. Dan fill in belakangnya sama seperti intro pertama tadi yang ada 6 tablet tapi di read. Oke, kita fokus ke fill in belakangnya. Sama persis kayak tadi kalau teman-teman masih ingat. Nah, jadi nurunin temponya saat. Tolongin lagi ya. Nah, biasanya ada satu fill in yang beberapa kali gue juga gue mainkan, lebih rapet snare-nya. Itu 6 tablet, tapi gue maininnya di snare semua dengan dinamika yang rata, jadi kencang semua. Teman-teman bisa variasikan juga snare tom dan floor tom. Jadi semuanya kebagian 2 nih. Sebenarnya sama. Kalau ini kan right left kick snare. Kalau ini right left. Jadi semuanya right left
kanan kiri menggunakan tangan, tapi tidak ada kicknya. Jadi snare, tom, floor atau snare semua. Kalau yang sedangkan yang six flat yang pertama yang dimainin di intro tadi, 5 dan 6-nya menggunakan kick. Nah, tipsnya untuk bisa memainkan ini kalian harus sering-sering melatih kakinya. Karena itu kan lumayan cepet ya. Mungkin untuk tangannya lebih gampang. Ya, biasanya perlu latihan itu kakinya. Oke, cukup sekian Pod Jam tutorial kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar melalui video Pod Jam tutorial kali ini. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Rio Alif. Stay safe semuanya. Bye.